Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Gita Ramadhani dengan NIM P1337434321022 dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium semester 1. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai salah satu materi dari bahasa Indonesia, yaitu mengenai diksi. Baik secara langsung maupun tidak langsung, sadar maupun tidak sadar, kita dalam kehidupan sehari-hari pasti menggunakan diksi. Baik dalam suatu pembuatan karangan, pengungkapan ide atau gagasan, dan lain sebagainya. Karena diksi adalah pemilihan suatu kata. Dalam pemilihan suatu kata, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat utama. Syarat utama ini terdiri dari ketepatan dan kesesuaian. Ketepatan berarti pilihan kata yang digunakan itu sesuai dengan kata yang akan diungkapkan. Sebagai contoh, kata wafat digunakan untuk orang yang meninggal, sedangkan kata mati digunakan untuk hewan yang meninggal, kata gugur digunakan untuk pahlawan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kesesuaian. Kesesuaian ini berarti adanya kecocokan antara kata yang digunakan dengan situasi, kondisi, dan keadaan pembaca. Sebagai contoh, pada karangan non-fiksi itu banyak menggunakan kata-kata yang bersifat nyata, sedangkan karangan fiksi banyak menggunakan kata-kata yang bersifat imajiner. Yang kedua adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi dalam diksi. Yang pertama adalah makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif ini berarti makna yang sebenarnya, yang asli, yang tidak ditambah-tambahi dengan unsur yang lain lagi. Sedangkan konotatif ini adalah makna yang tidak sebenarnya, tidak asli, tapi ditambah-tambahi. Sebagai contoh, ungkapan kambing hitam. Secara denotatif, kita mengartikan kambing hitam dengan kambing yang berwarna hitam. Sedangkan secara konotatif, kambing hitam diartikan sebagai difitnah. Serta banyak ungkapan-ungkapan yang lain lagi seperti besar kepala, panjang tangan, yang memiliki arti denotatif dan konotatif. Yang kedua adalah kata makna umum dan makna khusus. Makna umum ini berarti makna yang luas, sedangkan makna khusus ini adalah makna yang terbatas. Sebagai contoh, kata transportasi itu termasuk dalam makna umum, sedangkan jenis-jenis transportasi seperti motor, mobil, kereta, dan lain-lain itu termasuk ke dalam makna khusus. Yang ketiga adalah kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret berarti kata yang nyata, dapat dilihat maupun dirasakan dengan panca indera. Sedangkan kata abstrak itu kata yang tidak nyata, tidak dapat dilihat maupun dirasakan dengan panca indera. Sebagai contoh, kata konkret adalah meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Sedangkan kata abstrak contohnya adalah kepercayaan, kebenaran, kesulitan, dan lain-lain. Yang keempat adalah persamaan kata. Terdapat beberapa macam persamaan kata. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Sebagai contoh, tadi kata wafat memiliki persamaan kata dengan gugur, mati, meninggal, dan lain-lain. Persamaan kata ini ada kebalikannya, yaitu antonim. Antonim adalah berlawanan kata. Sebagai contoh adalah panjang pendek, tinggi rendah, kasar halus, dan sebagainya. Yang kedua adalah homonim. Homonim ini ketika ada suatu kata memiliki lafal dan ejaan yang sama, akan tetapi artinya berbeda. Sebagai contoh, kata hak. Hak ini ejaannya huruf H, A, K, serta pelafalannya dengan hak. Tetapi hak pada hak asasi manusia dan hak pada sepatu itu memiliki arti yang berbeda. Contoh lain lagi, bisa dapat diartikan dengan dapat dan bisa pada ular yang bersifat racun. Yang kedua adalah homofon. Homofon ini berarti ada pelafalan yang sama, arti yang berbeda, dan ejaan yang berbeda. Sebagai contoh adalah masa. Masa dengan ejaan 1S dan masa dengan ejaan 2S itu kita lafalkan dengan kata yang sama, dengan pelafalan yang sama. Akan tetapi keduanya memiliki arti yang berbeda. Yang keempat adalah homograf. Homograf ini ketika ada suatu ejaan yang sama, pelafalan yang berbeda, dan arti yang berbeda. Sebagai contoh, ejaan huruf A, P, E, L dapat kita lafalkan dengan apel dan apel. Keduanya memiliki arti yang berbeda. Yang kelima adalah kata kajian dan kata populer. Kata kajian ini adalah kata yang tidak semua orang tahu artinya.
Sedangkan kata populer ini kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan diketahui oleh masyarakat umum. Sebagai contoh, kata kajian adalah filter dan kata populer adalah penyaring. Yang keenam, jargon dan slang. Jargon ini biasanya digunakan oleh kelompok tertentu yang bersifat resmi. Sebagai contoh adalah sikon, yang berarti situasi dan kondisi. Sedangkan slang ini bebas, biasanya digunakan oleh para remaja atau anak muda. Sebagai contoh adalah baper atau singkatan dari terbawa perasaan. Yang ketujuh adalah perubahan makna. Perubahan makna juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah makna meluas. Meluas ini berarti kata yang dulunya sempit sekarang menjadi lebih luas. Sebagai contoh, kata ibu. Zaman dahulu itu, ibu hanya digunakan untuk ungkapan orang yang wanita yang telah melahirkan kita. Tetapi zaman sekarang, ibu digunakan untuk semua wanita yang lebih tua dari kita biasanya. Yang kedua adalah menyempit. Menyempit ini berarti kata yang dulunya itu luas menjadi sempit. Sebagai contoh adalah kata pembantu. Pembantu zaman dahulu digunakan sebagai ungkapan orang yang membantu orang lain, sedangkan zaman sekarang hanya digunakan sebagai pengganti kata babu atau pembantu rumah tangga. Yang ketiga adalah sinestesia. Ini perubahan makna akibat dari pertukaran indera panca indera. Sebagai contoh adalah kalimat gadis itu terlihat sangat manis. Nah, manis pada konteks kalimat diartikan dengan panca indera penglihatan. Tetapi manis dalam konteks lain dapat diartikan dengan rasa yang dapat kita rasakan dengan lidah, panca indera lidah. Yang keempat adalah amelioratif. Amelioratif ini perubahan makna menjadi lebih baik. Sebagai contoh adalah kata bini yang mungkin terdengar lebih kasar daripada kata istri. Kata bini itu zaman dahulu masih digunakan, tapi zaman sekarang sudah digunakan kata istri yang lebih baik atau lebih enak didengar. Yang kelima adalah asosiasi. Ini perubahan makna akibat adanya persamaan sifat. Sebagai contoh adalah kata amplop. Amplop itu zaman dahulu diartikan sebagai orang yang memberi uang, sedangkan sekarang itu diartikan sebagai sogokan atau suap. Yang keenam adalah peorasi. Ini adalah perubahan makna menjadi lebih kasar atau lebih buruk. Sebagai contoh adalah kata gelandangan. Gelandangan itu zaman sekarang masih digunakan daripada kata tunawisma. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dapat saya bagi di kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.